Itu sebenarnya we were unfortunate banget, kita selesai syuting itu kalau nggak salah di bulan Desember, and then bulan Februarinya udah lockdown pandemic ya. Jadi awalnya emang film ini kan emang was design untuk tayang di cinema gitu ya. Cuman ketika pandemic hits gitu, kita nggak ada option itu untuk tayang di cinema. Akhirnya we decided to have a Netflix release gitu. Sebenarnya jarak antara kita selesai filmnya tuh pendek sekali sampai ke pandemic gitu. Jadi emang akhirnya ketika kita mengedit filmnya juga it was during the pandemic gitu. Dan editnya juga was very complicated karena jarak jauh gitu kan, semuanya kan nggak bisa di ruang editing bareng sama editor gitu. Jadi itu menurut saya salah satu film yang penyelesaiannya juga tidak ideal buat seorang director gitu, karena kan suasananya juga suasana yang gak nyaman buat kita semuanya gitu, dan kerjanya juga ada banyak sekali keterbatasan gitu. Karena being on set untuk bikin film tuh it's always something new gitu. Maksudnya setiap kali saya mau masuk film, mau Berbalas Kejam atau Lovely Man atau Affliction atau Architecture of Love, selalu menjadi pelajaran baru gitu, selalu menjadi chapter baru, selalu menjadi experience yang baru gitu. Jadi ketika masuk ke dalam set untuk bikin film Affliction misalnya, walaupun saya sebelumnya belum pernah bikin thriller, akhirnya kayak taman bermain gitu, kayak kita mencari lagi, kita explore lagi sama-sama dengan kru dan sama-sama dengan pemainnya. Jadi it becomes exciting gitu, prosesnya gitu. Tapi nggak ada sesuatu yang bikin saya kaku atau nervous atau canggung gitu, karena everything comes organically aja gitu. Saya kan pernah kerja sama Ibu Tuti Kirana, saya udah pernah kerja sama Raihanun, saya pernah kerja sama. Jadi sama Ibnu Jamil belum pernah kerja sama gitu. Cuma emang there was no reading process juga gitu ya. Cuman lebih ke diskusi aja karakternya maunya seperti apa. And then kita sama-sama cari di lapangan sih waktu itu. Saya ingat prosesnya seperti itu gitu. Jadi nggak terlalu banyak hours of readingnya, tapi lebih ke diskusi sama Ibu Tuti Kirana, kira-kira maunya dimainin seperti apa, sama Ibnu Jamil kira-kira maunya seperti apa gitu. Jadi sama-sama kita shaping karakternya sendiri gitu. Cuma I try to feed them as much information about the character sehingga mereka bisa mengembangkan dan mempunyai interpretasi sendiri gitu. Ada adegan yang berat diambil gitu ya, maksudnya pasti kan kayak buat peran yang dimainkan sama Ibu Tuti Kirana tuh benar-benar yang emotionally draining banget ya. Jadi itu benar-benar susah gitu untuk mengambilnya, dan Ibu Tuti Kirana mainnya bagus banget gitu, dan it was very heartfelt, it was very emotional gitu, dan it was very authentic gitu, dan itu mungkin scene-scene yang diambil sama Ibu Tuti Kirana tuh mungkin menurut saya itu berat gitu, karena it's not easy untuk menginterpretasi apa yang dia lakukan gitu, dan dia did a fantastic job gitu ya. Maksudnya saya nggak ngebayangin orang lain bisa mainin seperti itu sih gitu. Jadi mungkin itu sih yang saya ingat yang berat gitu. Karena we're shooting late hours gitu ya, kita shooting late hours, terus udah gitu kita syutingnya di Dieng, terus udah kayak gitu suasananya tuh yang kita ambil kan adegannya quite suspenseful, quite mystic gitu ya. Jadi banyak yang keadaan-keadaan yang bikin pemain maupun kru nggak nyaman gitu, ada gitu beberapa rasa yang kita rasain nggak enak gitu ya. Cuma ya we managed to pull through it sih, jadi akhirnya nggak terlalu menjadi isu.
Jadi pas menulis, I know for sure bahwa ini mesti di suasana yang dingin, has to be suasana yang dingin gitu. Jadi emang secara konsep kita maunya nyari suasana yang dingin. And then akhirnya we thought of Dieng Wonosobo gitu. Jadi dari situ kita udah tahu gitu, kita udah mengarahkan ceritanya ke arah gitu. Karena it was a story yang apa secara tonality, secara rasa kita maunya tuh dingin gitu.